Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Budi, Ibu Karmana, Bu Dokter, lainnya mungkin perlu kehadirannya, kunjungannya ini sebuah kehormatan buat kami DPRD Kota Bogor. Pasti kita ini makin menguatkan sinergi kolaborasi sama DPRD. Kami dari forum komunikasi ini melihat bahwa bangsa ini bisa maju kalau pendidikannya maju. Pendidikannya tidak maju akan bisa maju. Nah, level pendidikan yang paling strategis untuk kemajuan bangsa itu adalah di perguruan tinggi. Kenapa sebabnya? Karena lulusan perguruan tinggi dia akan langsung masuk ke dunia kerja, dia akan masuk langsung menjadi pemimpin masyarakat dan seterusnya. Kalau lulusan SD kan dia justru tidak masuk kan ke dunia. Kemudian juga ternyata data menunjukkan APK perguruan tinggi kita ini sangat rendah sekali. Kalau SD kan udah di atas 95% ya, SMP juga sama ya, SMA aja yang di bawah 90% kan. Tapi perguruan tinggi itu data terakhir 2 tahun yang lalu di Kota Bogor hanya 31% APK-nya. Artinya dari 18.000 lulusan SLTA yang melanjutkan ke perguruan tinggi itu hanya 5 ribuan. Kami tadi juga dengan Disdik tahu bahwa anggaran beasiswa itu untuk tahun ini 29 S1-S3 untuk S1 29 itu kan dari import di tahun ini. Kita kan kalau di Bogor itu kan kekuatan kuliner, wisata, Indonesia. Nah itu kita mulai tarik ke situ. Kita mulai hanya crossful lah tiga tempat. Nah, tapi dengan sementara kita masih akan biaya sendiri. Kita bantu, coba kita crossful kemana. Nah itu yang kelihatannya menarik sekali kalau kita bisa menjadi kantor bagian itu. Kan tadi yang disampaikan oleh Prof. Din tadi, bayangin aja kalau mahasiswa masuk sini dengan biaya 1,3 juta berapa. Kita bisa menarik itu dari luar biasa sekali yang dan memang kadang memang KIP kita yang tempat pakuan sekarang hampir 1.200 ya profil yang data 1.200 yang cair. Nah ini 50 kita ada 50 jadi kita udah berusaha dengan segala cara supaya dengan karena itu jangan satu kelihatan bahwa ternyata di kota kita orang mampu sekali. Padahal kita bergembar-gemborkan akan jadikan tahun 2045 jadi Indonesia emas kan. Itu menyongsong yang luar biasa karena kita kira-kira booming tinggi sekali tapi kekuatan kita nggak ada. Kan kami juga kemarin KIP-nya itu kan mengajukan sekitar 50, tapi di ACC 18. Nah terus kami coba-coba survei lah, tanya kenapa nggak melanjutkan dengan normal biasa nanti ada pengurangan. Mereka jawabannya pengen kuliah tapi Pak boro-boro kuliah untuk makan sehari-hari susah. Cuma miris sekali bos. Ini sudah berlangsung mungkin 2-3 tahun terakhir. Maka kemarin puncaknya terjadi mungkin itu salah satunya. Oleh karena itu gagasan Prof. Din tadi dengan Didik mengajukan kita dialog dengan DPR ini salah satunya yang menurut saya juga bagusnya gitu. Saya mudah-mudahan lewat DPRD ini bisa menjembatani dan beberapa dari AKMIT itu kemarin dari tahun 2022 berarti 24 ya. Kita sudah bisa kerjasama dengan gubernur kan, salah satunya kesehatan hanya perusahaan dan alhamdulillah ada 5 mahasiswa yang tembus dengan seleksi yang luar biasa. Ada 5 mahasiswa, satu orang dapat beasiswa ya CSR-nya untuk warga Bogor yang berKTP Bogor dibiayai dari
dana yang merupakan keuntungan dari perusahaan-perusahaan yang dibawa oleh Kota Bogor. Para profesor dan guru besar yang hadir pada hari ini mewakili universitas swasta ya, di Kota Bogor. Pertama, kami atas nama DPRD Kota Bogor mengucapkan terima kasih atas kunjungannya. Merupakan suatu kehormatan lah bisa menerima Bapak dan Ibu dalam pertemuan ini. Dan apa yang disampaikan oleh Prof tadi memang itulah gambaran dari pendidikan di Kota Bogor ini. Kami juga di Komisi 4 juga sedang memperjuangkan juga, jangankan di level kuliah. Ternyata di level SMP pun belum selesai untuk permasalahan itu. Kan pada saat PPDB kemarin masih banyak sekali warga yang tidak mampu yang minta dibantu oleh DPRD untuk bisa diperjuangkan. Karena permasalahan mereka tuh bukan tidak mau masuk swasta, yang mereka pikirkan adalah bagaimana membayar biaya pendidikannya pada saat mereka masuk swasta. Keinginan sekolahnya masih sangat tinggi, tapi kenyataannya dalam membayar iuran yang ada di swasta itu pasti mereka tidak mampu, sehingga mereka takut kalau anaknya masuk swasta akhirnya akan berhenti tengah jalan tadi. Nah, akhirnya kami dari Komisi 4 bisa juga pimpinan DPRD dan juga teman-teman DPRD semuanya mengusahakan dulu nih bagaimana ada skema untuk membantu mereka, karena ternyata ya kapasitas kita untuk membantu murid untuk bisa diterima di negeri pun terbatas karena keterbatasan ruang belajar yang ada di sekolah negeri yang ada di Kota Bogor ini, gitu kan? Jadi nanti kalau Ciklet punya daya tarik tertentu, gonong-gonong ke Pakuan. Pajajaran daya tarik akan gonong-gonong ke Minaniaga. Soal Iskandar nih, salah satu pita emasnya Kota Bogor nih. Tadinya kan sepi ya, dengan tumbuhnya double track mendadak tol, tambah Akbit muncul di Jalan Soal Iskandar misalnya. Nah, nanti kampus-kampusnya akan muncul. Artinya memang ini perlu kolaborasi dari perguruan tinggi. Nusa Bangsa tadinya jauh dari mana-mana, sekarang udah di atasnya ada tol. Sampai kelewatan sama tol. Sampai nyari puteran, bagaimana puternya? Iya. Jadi udah kerjasama sampai waktu itu ke DPRD Pak. Bagaimana supaya UKA punya puteran di yang terlalu jauh sampai ke jalan Pasar TU waktu itu kan sebelum ada putaran yang di dekat Manis sampai Kayu Manis. Kebetulan Komisi 4 ini sekarang sedang membahas perwali beasiswa SMP sama perwali beasiswa mahasiswa. Ya, sedang dibahas adanya ada revisi peraturan dari mulai anggaran dan sama kriterianya gitu. Ada masukan dari Komisi 4, bukan hanya yang pintar aja gitu ya, yang mendapatkan beasiswa, atau jangan yang miskin aja yang mendapatkan beasiswa. Malah Komisi 4 ini memasukkan yang apa namanya, selain itu yang aktif kegiatan di sekolahan, Prestasi. yang aktif gitu ya, misalnya dari keolahragaan atau aktif di kemasyarakatan, itu profesor yang sedang ditambahkan gitu. Akan mencari perbandingan dan peningkatan wawasan dari beberapa daerah. Jadi kami itu bawa buku tentang Bogor, dan hari ini buku yang dibuat DPRD adalah Bogor sebagai kota riset, dan isinya adalah profil-profil perguruan tinggi yang ada di Bogor. Ini istilahnya bawaan kita kalau kunjungan ke luar kota itu ya. Jadi sebagai bentuk promosi kita bahwa Bogor memang kota sains, karena kan visi RPJMD-nya kota sains kreatif berkelanjutan. Kita di DPRD ingin ambil peran di situ bahwa ini loh kota Bogor, kota sains, di dalamnya ada sekian, ada 17 tadi ya? Iya, 18 tinggi, swasta, berbagai lembaga penelitian yang ada di kota Bogor. Selain kota kulineran, kota belajar harusnya Prof ya. Yang pertama yang ingin kita angkat. Yang kedua, memang saat ini seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Dadang dan Pak Uceng, setelah PPDB
DPD kemarin yang cukup dinamis sih. Mungkin ada ya 50% lebih ya yang nggak tertampung di negeri. Kalau untuk membangun sekolah SMP negeri baru prosesnya lumayan lama, dan juga nanti pasti akan mempengaruhi SMP swasta yang sudah berdiri, sehingga kita ambil kesepakatan dengan pemerintah ada bantuan untuk yang masuk ke SMP swasta. Jadi sudah disampaikan jumlah dan besarannya oleh Pak Dadang. Mudah-mudahan nanti ke depan juga selain yang 2.000 ya kita bisa tingkatkan juga, termasuk ya sebenarnya di pikiran kita nih udah sama semua, Bro. Bahwa memang untuk mahasiswa juga harus kita dukung. Orang banyak juga yang menyampaikan aspirasi kepada kami bahwa ayo dong Kota Bogor bantu dari sisi kuliah, walaupun ya kalau dari segi kewenangan, sebenarnya kan kewenangan kami dari SMP ke bawah aja gitu, yang lainnya tidak wajib karena kalau provinsi SMA, kalau nasional kuliah gitu. Sehingga nanti mungkin salah satu yang ingin kami coba ya bareng-bareng gitu ya, mungkin koordinasi dengan Kementerian yang Ristek Dikti ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita komunikasikan juga selain tadi yang sudah disampaikan Pak Kapten CSR. CSR kita nih DPRD jarang-jarang nengok sih Pak, ya pada kemana aja. Mungkin setelah ini ya kita